Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Riza Yuli Ratno Setiawan, selaku pengampu mata kuliah Statistika Perikanan kelas C. Di sini kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya, Lutfi Aroyan, dengan NIU 5398801, dan dua teman saya, Dwi Ramadhani dengan NIU 541581, dan Bilva Genkiano dengan NIU 541840 akan mempresentasikan materi tentang distribusi T-Staten. Oke, yang pertama yaitu konsep dasar distribusi T-Staten. Nah, distribusi T-Staten sendiri merupakan distribusi peluang yang digunakan dalam statistika untuk mengestimasi parameter populasi normal ketika ukuran sampel kecil dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Nah, distribusi ini pertama kali diperkenalkan oleh William Shelley Gosset pada awal abad ke-20 sebagai alat untuk analisis statistik pada sampel data kecil. Distribusi ini mencakup nilai rata-rata dan tingkat variabilitasnya dan menjadi dasar teoritis yang kuat untuk mengambil keputusan berbasis data yang lebih dapat diandalkan baik dalam riset ilmiah maupun pengembangan teknologi. Selanjutnya yaitu karakteristik distribusi T-Student. Pertama, bentuk kurva distribusi T-Student memiliki bentuk lonceng simetris dengan memiliki ekor yang lebih tebal atau biasa disebut heavy tail. Yang kedua, parameter utama dari distribusi T-Student adalah derajat kebebasan, degrees of freedom. Bentuk distribusi T-Student oleh derajat kebebasan dihitung sebagai N kurang 1, di mana N adalah jumlah sampel. Semakin besar derajat kebebasan, maka semakin mendekati bentuk distribusi normal. Jika derajat kebebasan mencapai tingkat terhingga, distribusi T-Student ini menjadi identik dengan distribusi normal standar. Yang ketiga, total luas area di bawah kurva distribusi Student adalah 1, dengan nilai rata-rata distribusi ini adalah 0. Yang keempat, hubungan dengan ukuran sampel distribusi T-Student digunakan untuk sampel kecil atau N kurang dari 30. Tapi untuk sampelnya lebih besar, biasanya digunakan dengan distribusi normal. Setelah kita mengetahui karakteristik distribusi T-Student, jadi kita mengetahui nih fungsi dari distribusi T-Student. Yang pertama itu sangat relevan untuk digunakan pada data dengan ukuran sampel kecil, khususnya ketika varian populasi tidak diketahui. Selanjutnya yaitu memahami cara penggunaan statistik sampel untuk memperkirakan parameter populasi secara efektif. Ketiga, yaitu memprediksi pola dan menganalisis hubungan antar variabel dalam sistem yang berbasis data kecil. Terakhir, menghasilkan interval kepercayaan yang lebih akurat dibandingkan distribusi normal. Berikutnya ada rumus. Jika standar deviasi populasi diketahui, memiliki rumus sebagai berikut. Kemudian untuk keterangannya yaitu T adalah nilai statistik uji, kemudian X adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi, sigma adalah standar deviasi populasi, dan N adalah ukuran sampel. Jika standar deviasi populasi tidak diketahui, rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan keterangan T adalah nilai statistik uji, kemudian X adalah rata-rata sampel, kemudian mu adalah rata-rata populasi, S adalah standar deviasi populasi sampel, dan kemudian N adalah ukuran sampel. Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis menggunakan distribusi T. Yang pertama, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kemudian hipotesis 0 menyatakan tidak ada perbedaan atau efek yang signifikan. Contohnya H0 dibagi mu sama dengan mu 0. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau efek signifikasi. Contohnya HA dibagi mu tidak sama dengan mu 0. Tentukan tingkat signifikasi nilai umum yang digunakan yaitu alfa sama dengan 0,10. Untuk uji dua sisi, bagi A, alfa menjadi alfa per 2 untuk masing-masing sisi. Tentukan statistik uji. Berikut adalah formula dari statistik uji T. T sama dengan X min mu per S per akar N. Dengan keterangan X adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi berdasarkan H0, S adalah standar deviasi sampel, N adalah ukuran sampel. Kemudian
menunjukkan derajat kebebasan, yaitu dengan rumus df sama dengan n-1 derajat kebebasan mempengaruhi nilai kritis distribusi T. Tentukan nilai kritis. Untuk menentukan nilai kritis, maka gunakan tabel distribusi T atau pangkat lunak statistik untuk menentukan nilai kritis T berdasarkan df dan tingkat signifikasi alfa. Bandingkan nilai statistik T dengan nilai kritis. Yang pertama ada uji satu sisi. Jika T lebih besar dari T kritis, maka tolak H0. Jika terus kemudian ada uji dua sisi. Jika T lebih besar dari T kritis, maka tolak H0. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.